Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Ayu Sudari, dosen S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu e-commerce. Pada mata kuliah e-commerce ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang mencoba untuk berfokus pada Student-Centered Learning, Blended Learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah e-commerce merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Mata kuliah e-commerce ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester, dengan teori dan asesmen akhirnya berupa proyek. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah e-commerce bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep tentang e-commerce serta implementasinya. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama, konsep dan model e-commerce. Yang kedua, strategi pengembangan web. Yang ketiga, sistem pembayaran online dan keamanan infrastruktur. Yang keempat, konsep digital marketing. Yang kelima, strategi. Yang keenam, mekanisme pasar e-commerce. Yang ketujuh, theory of planned behavior dalam penerapan e-commerce. Yang kedelapan, penjualan produk melalui e-commerce. Dan yang terakhir, pembuatan web e-commerce. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya: yang pertama, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, memahami dan menguasai fungsi-fungsi kegiatan dan prinsip-prinsip manajemen yang merupakan dasar penyusunan kebijakan manajemen untuk mencapai suatu efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang terakhir, keempat, yaitu memahami dan menguasai konsep-konsep ilmu manajemen, komponen-komponennya, serta penerapan dan aplikasi dalam aktivitas manajemen dan bisnis. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 5, yaitu yang pertama, mampu memahami tentang konsep umum dan model e-commerce. Yang kedua, mampu memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan strategi pengembangan web, sistem pembayaran online dan keamanan infrastruktur, digital marketing, dan strategi. Yang ketiga, mampu memahami tentang konsep mekanisme pasar e-commerce dan theory of planned behavior pada penerapan e-commerce. Dan yang terakhir, mampu mengimplementasikan tentang penjualan produk melalui e-commerce serta pembuatan website e-commerce. Referensi yang digunakan pada mata kuliah e-commerce ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar e-commerce yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, masih ada daftar beberapa sumber pustaka pendukung lainnya yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah e-commerce dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom sebagai tools web conference-nya. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp Group, Sistem Siap Universitas Global Jakarta, Edlink, dan lain sebagainya untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi perihal mata kuliah e-commerce dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah e-commerce ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis.
Kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8, minggu ke-9 sampai ke-15 kembali pemaparan materi, dan selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah e-commerce didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak 7 kali, baik individu maupun kelompok, dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas, UTS yang dilakukan dengan memberikan soal essay kepada mahasiswa, serta UAS berupa project dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah e-commerce. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah e-commerce yaitu kuis sebesar 10%, tugas 30%, UTS 20%, serta UAS 40%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah e-commerce sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah e-commerce untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya pagi ini ya. Oke, apa kabar teman-teman? Baik, oke, alhamdulillah. Oke, pada minggu ini kita akan membahas materi e-commerce terkait bab 4 ya, yaitu konsep digital marketing. Sebelum kita membahas bab 4, saya mau nanya dulu, kita minggu kemarin membahas apa ya? Iya betul, sistem pembayaran online. Oke, teman-teman masih ingat nggak pembayaran online elektronik itu yang seperti apa? E-payment. Oke, bagus. Jadi e-payment itu merupakan media pembayaran yang harus memanfaatkan teknologi berbasis internet. Contohnya apa? Tadi seperti yang disebutkan oleh Kisti, ada Dana, ada OVO, ada QRIS, ShopeePay gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi bab 4, yaitu konsep digital marketing. Nah, sebelum kita ke materi, silahkan teman-teman untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah, oke. Untuk materi hari ini, teman-teman nih ada capaian pembelajarannya. Mahasiswa harus mampu apa ketika selesai materi ini, gitu kan? Yang pertama, teman-teman harus paham terkait definisi digital marketing. Teman-teman kalau udah kelar kelas ini, teman-teman harus tahu digital marketing itu apa. Selanjutnya, jenis-jenis digital marketing. Selanjutnya, manfaat digital marketing. Dan yang keempat, inovasi digital marketing dan e-commerce pada UMKM. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus mampu memahami terkait komunikasi pemasaran untuk digital marketing. Oke, kita ke definisi digital marketing terlebih dahulu. Nah, kemarin kita udah belajar e-commerce tuh, yang di bab awal banget tuh ya, konsep dan model e-commerce. Teman-teman masih ingat gak e-commerce itu apa? Kegiatan bisnis yang berisikan transaksi jual beli melalui internet. Betul, kegiatan bisnis yang berisikan transaksi jual beli dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet. Nah, ketika kita sudah memanfaatkan e-commerce, kita udah kegiatan bisnisnya udah memanfaatkan teknologi, kira-kira kita harus ngapain lagi? Ketika kita udah berbisnis, oke, kita belum ke teknologi itu, kita belum ke e-commerce. Ketika kita punya bisnis, kira-kira tujuan utama bisnis itu apa? Oke, mendapatkan keuntungan. Ketika mendapatkan keuntungan, berarti perusahaan harus apa? Betul. Harus memasarkan produknya. Gitu. Memasarkan produk. Teman-teman udah belajar terkait pemasaran? Sudah ya. Pemasaran apa kira-kira? Secara umum dulu. Mempromosikan produk? Memperkenalkan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ada lagi? Ada? Oke, poin-poinnya sudah betul. Jadi pemasaran itu serangkaian aktivitas dalam mengenalkan produk. Tapi apakah hanya mengenalkan produk aja? Tidak. Kita harus juga melakukan kegiatan mempromosikan.
Sekarang kita masuk ke konsep e-commerce. Kita udah punya usaha, misalkan kita memanfaatkan platform Shopee untuk usaha kita, gitu kan? Atau misalkan kita B2C, kita punya website sendiri, kita punya usaha sendiri. Apakah kita hanya sekedar punya website aja, ataukah kita hanya sekedar posting produk aja di platform Shopee, Tokopedia gitu? Tidak ya. Kita harus melakukan apa kira-kira? Harus melakukan mengiklankan produk. Yaitu salah satu kegiatan apa? Pemasaran atau digital marketing. Oke, itu salah satu kegiatan pemasaran. Nah, ketika kita udah memanfaatkan teknologi, kita pemasarannya juga harus memanfaatkan teknologi, gitu kan. Kita harus memperkenalkan, masa kita udah posting produk, gitu kan, toko kita nggak ada yang tahu, ya kita harus membuat orang itu tahu, sampai orang itu loyal ke kita. Nah, dengan memanfaatkan pemasaran, di sini pemasaran kita maksudkan, bisnis sudah pakai teknologi, pemasaran juga harus memanfaatkan teknologi. Nah, ini digital marketing. Digital marketing merupakan apa, teman-teman? Bisa tolong dibacakan? Digital marketing merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan pemasaran produk atau jasa melalui media elektronik atau internet. Betul. Jadi digital marketing ya sama sebenarnya konsepnya kayak pengertian e-commerce, pengertian e-payment. Nah, tapi kalau digital marketing itu merupakan aktivitas pemasaran dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet. Jadi kita harus pakai internet, kita harus pakai teknologi biar apa ya, untuk memasarkan produk kita, agar konsumen tahu produk kita harus menggunakan internet, menggunakan teknologi itu. Paham nggak konsepnya secara definisi digital marketing? Paham ya? Aman ya? Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis digital marketing. Oke, ada web advertising, ada search engine optimization, ada search engine marketing, ada social media marketing, ada email marketing, dan yang terakhir ada content marketing. Sebelumnya ada yang familiar dengan istilah di sini? Apa ya, familiar apa? Konten, sosial media, gitu kan? Oke, kita ke definisinya masing-masing. Oke, kita ke web advertising. Web advertising ini di mana pemasaran digital dengan memanfaatkan periklanan melalui website, di mana iklan itu dapat berupa video, animasi, atau gambar. Misalkan gini, teman-teman buka sebuah website, misalkan teman-teman lagi tugas tuh, nyari artikel, gitu kan, di sebuah website, teman-teman mengunjungi sebuah website. Ada nggak pernah muncul iklan apa, misalkan perusahaan apa gitu, banyak kan, di samping sini ada muncul, di kiri sini muncul, di bawah muncul, gitu kan, ada kan? Nah, pop-up tersebut kira-kira teman-teman suka nggak? Enggak kan? Nah, karena itu cenderung mengganggu, membuat akses ke website itu menjadi lemot, gitu kan, sehingga banyak konsumen yang melakukan blokir iklan tersebut, gitu. Nah, selanjutnya ada SEO, Search Engine Optimization. Ada pernah dengar? Pernah ya? Pernah ya? Nah, SEO ini apa? Yaitu metode pemasaran online dengan mengoptimalkan website muncul di peringkat atas pencarian Google. Jadi kita memanfaatkan halaman pencarian Google. Tahu kan halaman pencarian Google? Kita searching apapun di halaman pencarian Google itu. Nah, ketika muncul di halaman pertama, itu dia udah memanfaatkan yang namanya SEO. Gitu. Teman-teman, apa namanya? Kalau pernah nggak nyari sesuatu, kita misalkan teman-teman orang baru di Depok, mahasiswa rantauan gitu kan, misal di Depok, mau pergi ke salon. Nah, teman-teman pernah nggak nyari salon tersebut melalui Google? Pernah. Nah, kalau misalkan salon itu muncul di halaman Google, berarti dia sudah memanfaatkan dia yang namanya SEO. Gitu. Dia memaksimalkan tokonya itu atau websitenya itu agar muncul di halaman pertama Google. Paham? Paham. Selanjutnya kita masuk ke search engine marketing. Nah, sama kayak SEO. Nanti kita akan di perbedaannya. Dia sama-sama mengoptimalkan website kita atau toko kita agar muncul di halaman Google. Nah, ini perbedaannya. SEO dan SEM. Dilihat dari segi tools. SEM menggunakan Google Ads. Nah, ketika kita menggunakan Google Ads, pasti dia berbayar.
Kalau SEO itu bebas menggunakan tools apapun, itu bebas. Selanjutnya dari harga, SEM itu berbayar, SEO itu cenderung gratis. Selanjutnya, visibilitas. Dari segi visibilitas, kalau SEM itu ditampilkan pada target audiens yang sudah diatur sebelumnya, kalau SEO itu ditampilkan ke semua orang yang mencari kata kunci tersebut. Nah, jadi ketika kita men-SEO-kan atau men-SEM-kan toko kita atau website kita, itu harus ada dia namanya kata kunci. Nah, kalau SEM itu visibilitasnya itu kata kuncinya itu untuk target pasarnya yang udah diatur. Kalau SEO itu untuk semua orang yang mengakses kata kunci tersebut. Misalkan contohnya gimana? Misalkan teman-teman ingin mencari salon tadi ya, teman-teman mahasiswa rantau, ingin ke salon di Depok. Gitu kan, teman-teman searching di Google, salon murah di Depok. Nah, ketika menggunakan SEO, itu teman-teman ketika mengakses, misalkan masih di Sumatera, gitu kan, masih di Sumatera, misalkan asalnya di Sumatera, mau ke Depok, sebelum kegiatan kuliah mau salon dulu, terus coba nyari salon di Depok. Nah, ketika mencari salon di Depoknya itu ketika ada di Sumatera, nah si SEM ini tidak bekerja, si SEO yang bekerja. Tapi kalau ketika teman-teman udah di Depok mencari salon murah di Depok, si SEM ini ketika si SEM ini meng-set kriterianya itu warga Depok atau domisili Depok, nah si SEM ini akan bekerja di bagian yang paling atas, akan muncul di bagian yang paling atas, yang SEO ini kegeser. Gitu, paham nggak konsepnya? Paham ya? Jadi target pasarnya itu udah diatur. Jadi teman-teman ketika men-SEM-kan produknya itu emang fokus untuk pemasaran. Target pasarnya udah diatur. Mau target pasar terkait domisili, terkait usia, jenis kelamin, itu bisa diatur menggunakan SEM. Gitu. Iya, lebih spesifik, betul. Nah, selanjutnya dari durasi. Nah, ketika teman-teman mendaftarkan SEO gitu atau men-SEO-kan tokonya atau websitenya, itu ketika gratis pasti dia lama, cenderung dia lama berbulan-bulan. Tapi kalau SEM dia berbayar, dia cenderung lebih cepat. Nah, sekarang kita ke tampilannya. Kalau SEO itu, kalau SEM itu ada tampilan iklan. Di sampingnya ada tulisan iklan. Berarti emang dia memanfaatkan SEM untuk memasarkan produknya melalui halaman pencari Google. Kalau yang tidak ada iklannya, berarti itu dia SEO. Nah, ini perbedaan tampilannya ketika muncul di halaman pencari Google. Paham? Nah, tadi masih ada 3 ya. Tadi ada SEO, SEM, sama web advertising. Nah, sekarang kita ke 3 jenis lainnya, yaitu social media marketing. Tentunya teman-teman familiar dong sama sosial media. Pada pakai apa sosial medianya? Instagram, TikTok, Facebook, X gitu kan. Nah, ada beberapa jenis sosial media. Nah, teman-teman ketika melakukan pemasaran itu bisa banget memanfaatkan sosial medianya teman-teman yang teman-teman pakai. Itu bisa. Kan banyak kan sekarang yang iklan melalui sosial media kan? Banyak kan? Yang TikTok, yang di Instagram itu banyak kan? Banyak. Nah, silahkan teman-teman memanfaatkan sosial medianya. Itu bisa gratis, bisa berbayar. Kalau gratis ya berarti bikin akun sendiri, promosikan sendiri. Kalau bayar dia biasanya menggunakan dia Instagram Ads, ada ads-nya gitu. Biasanya dia berbayar. Nah, tapi teman-teman juga harus memiliki strategi ketika memanfaatkan social media marketing. Misalkan strateginya bagaimana, teman-teman? Misalkan target pasarnya itu Gen Z. Misalkan dari Facebook, TikTok, X, Instagram. Kira-kira teman-teman harus cari tahu dulu datanya. Gen Z itu paling banyak menggunakan sosial media apa? Kira-kira sosial media apa? Instagram sama TikTok ya. Ya, kalau Facebook bapak-bapak ya biasanya ya. Betul ya. Nah, jadi Gen Z itu banyak menggunakan Instagram dan TikTok. Jadi kalau teman-teman punya target pasar, misalkan teman-teman jualan baju, target pasarnya Gen Z. Oh, ternyata Gen Z itu banyak menggunakan Instagram dan TikTok dari data, gitu kan? Sehingga teman-teman maksimalkan pemasarannya melalui Instagram dan TikTok. Jadi harus dilihat dulu data penggunanya. Misalkan teman-teman jualan burung hantu gitu kan, atau apa gitu. Nah, itu teman-teman bisa memaksimalkan di Facebook, gitu. Boleh?
Oke, selanjutnya yang ke berapa ini? Kelima, ya kelima ada dia yang namanya email marketing. Teman-teman pernah nggak dapat emailan dari suatu perusahaan? Sering kan? Pernah ya? Nah, kita melakukan email marketing itu penting ya ketika misalkan perusahaan itu B2B. Ya, ketika perusahaan itu B2B yang ditawarkan produknya itu sebuah perusahaan juga, biasanya itu pemasarannya itu melalui email. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan ke end user, email itu untuk apa biasanya pemasaran? Untuk melakukan follow up lebih lanjut. Misalkan teman-teman datang di sebuah booth, ya kan, di sebuah pameran. Nah, teman-teman harus ada dia yang namanya data konsumen. Teman-teman harus mengumpulkan data konsumen. Ada kan? Pernah kan disuruh ngisi nama, email, nomor HP, pernah nggak? Pernah kan? Google Form juga. Nah, itu perusahaan berupaya untuk mengenal kalian gitu kan. Yang tadinya dari booth aja lalu di follow up melalui email. Biasanya agar terlihat lebih profesional itu follow up-nya melalui email gitu. Tapi kalau misalkan ingin fast respon itu menggunakan chat. Selanjutnya yang terakhir ada jenis konten marketing. Nah, ini sebenarnya konten marketing itu kita membuat konten di mana kan sekarang udah hype banget konten-konten kan ya? Ya kan? Konten promosi kan sekarang udah udah sekreatif itu konten-kontennya kan. Nah, jadi teman-teman ketika memasarkan produknya teman-teman nggak cuman posting aja di sosial media terkait foto produknya teman-teman, tapi teman-teman juga harus membuat konten yang menarik. Oke, kita next. Nah, kira-kira digital marketing bermanfaat banget gak untuk pelaku usaha? Bermanfaat ya? Nah, manfaatnya yang kita rangkum ada beberapa, yaitu akses pasar luas. Maksudnya gimana ini akses pasar luas? Jangkauan konsumennya lebih luas, nggak terbatas gitu loh. Iya, tanpa batas yang seperti apa? Kan misalnya kalau biasa tuh kalau pasar-pasar biasa cuma konsumennya cuma itu aja. Kalau kita memanfaatkan digital marketing lebih luas lagi, bisa satu Oke. Tak terbatas gitu loh. Oke, jaraknya, regionnya tidak terbatas. Kita punya toko fisik di Depok, gitu kan? Ketika kita melakukan digital marketing, ya, kita melakukan pemasaran melalui internet, gitu kan, sosial media dan sebagainya, gitu kan. Promosi kita tuh bisa diakses bukan cuma orang di Depok, tapi di di Sumatera, di Sulawesi itu bisa mengakses iklan kita, gitu. Jadi aksesnya sangat luas. Selanjutnya biaya lebih efisien, pasti ya, nggak cetak flyer, nggak cetak baliho dan lain sebagainya. Terus ada interaksi lebih responsif. Nah, ketika kita memanfaatkan digital marketing, interaksinya menjadi lebih responsif. Karena kan kita pegang HP ya, pegang tab bisa gitu kan. Beda kalau misalkan dia pemasarannya toko online atau menggunakan brosur kunjungin toko kami. Lah, mau ngunjungin toko kami malam-malam lagi butuh gitu kan, susah gitu kan. Jadi keterbatasan itu, interaksinya lama gitu. Selanjutnya brand awareness lebih cepat. Brand awareness, kita sadar, oh si Agung tuh punya produk rajutan gitu. Ada gitu, brand awareness-nya cepat. Ketika dipasarkan di media sosial gitu. Selanjutnya hubungan dengan pelanggan jangka panjang. Ya, kita nggak cuma hubungan sesaat ya. Perusahaan dan pelanggan harus langgeng lah. Gitu. Harus bertahan lama pelanggan itu gitu. Nah, selanjutnya inovasi digital marketing dan e-commerce pada UMKM. Nah, untuk inovasi, kira-kira perusahaan itu perlu yang namanya inovasi nggak? Perlu kan? Nah, salah satu atau salah duanya inovasi tersebut yaitu usaha bisnisnya melalui e-commerce dan digital marketing, karena itu sangat bermanfaat untuk UMKM. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian di mana emang digital marketing dan e-commerce ini memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM, sehingga UMKM diharapkan mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk operasi bisnisnya. Selanjutnya untuk komunikasi pemasaran digital. Teman-teman, komunikasi itu tahu kan ya? Ada yang menyampaikan gitu kan, ada yang menerima gitu kan. Nah, ketika kita memanfaatkan digital marketing, pasti kan kita nggak bertemu secara tatap muka gitu kan. Nah, teman-teman, ketika ngomong langsung sama di chat itu kadang beda persepsinya kan? Ya kan? Typo, udah makan belum?
Harusnya tanda tanya, typo, tanda seru, jadi beda persepsi gitu. Nah, maka dari itu teman-teman harus merancang komunikasi untuk dipasarkan secara digital itu dengan baik dan benar. Nah, ini ruang lingkup komunikasi pemasaran. Siapa saja yang akan menerima? Nah, itu targetnya teman-teman. Ketika melakukan komunikasi, ketika targetnya bapak-bapak dengan Gen Z, komunikasinya kan beda. Bapak-bapak maunya yang simpel aja. Yuk gas gitu misalkan gitu kan, yang simpel aja, beda sama Gen Z gitu, komunikasinya berbeda, cara penyampaiannya berbeda. Terus pesan apa yang ingin disampaikan? Nah, ketika si Agung punya produk rajut, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan ke konsumennya? Misalkan rajut ini berkualitas, rajut ini tahan lama, cocok untuk kuliah dan lain sebagainya, tas rajutnya. Nah, itu pesan yang ingin disampaikan. Teman-teman harus tahu, paham terkait produknya. Terus, citra organisasi apa yang ingin dipertahankan? Teman-teman pernah nggak melihat suatu produk, teman-teman tercetus, ini produk ini gitu. Ya, misalkan Le Mineral, air minum yang ada manis-manisnya. Le Mineral. Nah, berarti Le Mineral berhasil membangun citra merek di mana konsumen itu bertahan terkait citranya yang air minum ada manis-manisnya. Selanjutnya, bagaimana suatu pesan dapat disampaikan? Nah, teman-teman harus mencari saluran apa, media apa? Apakah menggunakan sosial media, atau menggunakan WhatsApp, atau menggunakan dan lain sebagainya. Teman-teman harus paham medianya, karena setiap media itu treatmentnya berbeda-beda. Selanjutnya, tindakan apa dari penerima yang diinginkan? Penerima itu kan berarti pelanggan kan? Kira-kira teman-teman kalau ingin mengkomunikasikan, kira-kira pelanggan maunya apa? Betul, mau pelanggan beli produk kita. Jadi cari komunikasi yang mengajak pelanggan agar beli produk kita. Jangan deskripsi semuanya, ada kalimat ajakannya gitu. Paham? Selanjutnya kita ada tugas. Nah, sebelum ke tugas, apakah ada pertanyaan? Oke, Hadi. Tadi kan dijelaskan ada jenis-jenis digital marketing ya. Ada kiranya yang cocok gitu buat pemula apa ya? Oke, yang paling cocok ya untuk pemula dari 6 jenis digital marketing itu kita cari yang dia yang gratis-gratis dulu. Karena kita pemula yang gratis tapi dampaknya besar. Itu kira-kira apa? Iya, social media marketing. Teman-teman bisa memanfaatkan itu. Memanfaatkan social media marketing, bisa Instagram, TikTok, Facebook atau X. Tapi biasanya yang sering tuh Instagram sama TikTok. Selain menggunakan Instagram Ads, teman-teman di postingan itu bisa menggunakan hashtag. Oke, untuk tugasnya teman-teman membagi satu tim ada 3 anggota. Ya, silakan dibagi. Selanjutnya tugasnya yaitu analisis terkait pemanfaatan digital marketing di 4 perusahaan. 2 UMKM dan 2 perusahaan besar gitu. Dan setiap tim itu perusahaannya tidak boleh sama, harus berbeda. Paham tugasnya? Silakan dikumpulkan melalui AdLink ya, saya akan assign-kan melalui AdLink, dikumpulkan melalui AdLink, selanjutnya minggu depan kita presentasi. Boleh? Boleh. Oke, tidak ada pertanyaan lagi, aman? Aman. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, ya mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah e-commerce yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah e-commerce pada program studi S1 Manajemen Universitas Global Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yaitu Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL-Dikti 4, wilayah Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Global Jakarta, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.